Hai Sobat Indihome. Nah, ini udah bisa dilihat ya. Sekarang kita sudah bersama bunga-bunga dan tentunya Ibu Maya yang berbunga-bunga juga hari ini, insya Allah. Halo semuanya. Nah, kita akan belajar nih untuk merangkai bunga apa nih Bu namanya Bu? Bunga box. Kita ini lagi ngerangkai rangkaian yang lagi populer nih, Lagi yang lagi hits, hits gitu lagi ya. hits. Namanya flower box. Flower box. Ya. Oke, catat flower box. Jadi kalau mau pesen di Bu Maya juga ini kayak yang bentuk kayak gini namanya flower box. Ya, jadi flower box itu rangkaian yang menggunakan medianya berupa box. Boxnya itu bisa round shape, bisa juga square, bisa macam-macam. Oke. Gitu. Oke, mungkin langsung aja Bu, kita Yuk. sambil merangkai-rangkai. Nah, saya ini asisten Bu Maya hari ini. Kalau butuh dikipasin atau ini boleh nanti. Iya Mbak Gimana tuh? Ica, kita tuh sekarang lagi bikin flower box. Kita menggunakan yang umumnya orang pakai itu bentuknya bulat nih ya. Bulat. Dan kebetulan kan ada tutupnya ya, biasa di box itu ada tutupnya. Kali ini kita bikin tutupnya ini sebagai salah satu komponen aksesorisnya juga. Oke. Sehingga kita bikin rangkaian bunganya nanti yang kira-kira akan mencuat keluar seperti Oh, itu. jadi kayak jatuh waterfall gitu ya, Bu, betul. ya. Nah, tentunya kalau kita mau buat dia miring seperti ini, kita perlu sangga. Mungkin kalau teman-teman lihat di dalam itu ada kawat. Saya menggunakan kawat untuk menyangga. Oke. Dan saya tutupin sedikit dengan daun. Daun. Karena idealnya kawat itu kan merupakan kerjaan mekanik, itu nggak boleh terlihat. Oh, nggak boleh terlihat. Oke, Nggak boleh tips nomor keintip. 1, tidak boleh mencungul. Semua pekerjaan mekanik tidak dilihat. Jangan Oke. dilihatlah. Oke. Ntar kelihatan. Nah, di sini kita menggunakan flower foam yang basah. Yang Tetapi basah. ini udah saya rendam Udah dengan rendam. air Oke. dan sudah saya posisikan. Tapi tentunya karena ini kan paper base, jadi kita perlu alasi dengan plastik. Oh, biar ini Supaya dia nggak nggak ikutan rembes. basah. Oke. Kalau dia ngerembes, nanti boxnya cepat rusak. Oke. Nanti takutnya belum sampai ke penerima udah Udah jebol-jebol. agak banyak-banyak gitu ya, Bu. Iya, seperti itu. Ini namanya apa, Bu? Kalau boleh tahu? floral foam. Flower foam. Iya. Kalau yang ini tanamannya Ini apa? adalah kita menggunakan daun asparagus seperti yang Daun kita asparagus. bintang. Ini yang mudah. Ini saya menggunakan material-material yang mudah dijumpai. Mudah dijumpai. Ya, kalau teman-teman lihat di sebelah sini adalah aneka bunga. Kita bilangnya focal flower ya. Kedua Focal ini adalah focal flowers. flower. Oke. Ya, Focal di flower. sini satu vas ini ada beberapa macam warna mawar. Mungkin kalau di kamera warnanya agak sedikit meleset, tetapi ini saya menggunakan mawar sweet avalanche yang soft pink Yang ini. warna soft pink. Terus avalanche rose yang putih. Dan ini kita bilang yang mawar merah ini adalah sexy red. Sexy red. Iya. Karena warnanya merah merona. Merah gitu. banget, Merah tetapi kalau di banget. kamera mungkin agak terlihat sedikit orange ya. Oke. Gitu. Tapi aslinya dia adalah mawar merah. Oke. Nah, ini mawar yang warnanya umum atau Paling yang sering. hari-hari ada kita jumpain gitu. Dan warna yang juga cukup favorit. Kalau di vas yang sebelah satunya lagi, ini adalah kecuali ini ya, ini adalah krisantimum dengan berbagai varian. Oke. Ada gompi, ada etrusco dan pom-pom dan lain sebagainya. Ini warna lagi ngehits banget ya, Bu. Iya betul. Lilac gitu. Ini warna ungu lilac ya. Oke. Warnanya lagi hits Ini ya. lagi hits juga, Bu. Yes, di sini aku ada bunga carnation. Karni. Carnation ini yang kebetulan yang ini yang import, tapi selebihnya adalah bunga lokal. Oke. Jadi Gitu. cuman carnationnya aja Carnation yang import. aja yang import ini ya. Oke, langsung boleh dimulai, Bu. Sip. Di sini kita mulai kalau merangkai bunga, sebagian orang ada yang bisa memulainya dengan daun, tetapi bisa juga kita mulai dengan focal flower. Oke. Nah, kita kan punya beberapa warna karena kita ini adalah warna merah. Iya. Kita masuk dengan warna lilac ini, soft pink, putih ini masih masuk semuanya. Oke. Kita contoh-contohin aja ya, Mbak. Boleh langsung. Yuk, kita bikin, Mbak. Kamu mau pakai bunga yang mana? Kamu suka yang mana, Mbak? Aku suka semua, Bu. Suka semua ya? Terutama bunga bangun suka ya, Mbak ya? Bunga deposito. Bunga juga deposito. suka. Sangat menarik. Mungkin teman-teman nanti akan kesulitan kalau ngelihat karena saya Agak ngeradap merangkainya ya. membelakangin kamera, tetapi nanti setelah saya tancapkan saya akan perlihatkan. Mawar ini kadang-kadang kita jumpain dari pasar, dari wholesalernya. Mungkin agak-agak ada yang layu-layu. bukan layu, tapi karena kadang-kadang terkena gesekan gitu. packagingnya dia. Oh gitu. Jadi karena gesekan ini membuat dia agak-agak flek gitu ya. flek. Oh, flek itu disebabkan karena tergesek. Bisa usia, bisa Oh, juga bisa karena gosekan packagingnya.
Nah, ini kita bisa potongnya miring ya, teman-teman. Potongnya miring. Yes, dan ini rangkaian yang kita mau bikin adalah rangkaian satu sisi. Satu sisi. Dengan kita gunakan beberapa material. Ini terlalu besar, udah overbloom katanya. Overbloom. Nah, seperti ini, Mbak. Kita bisa lakukan secara grouping. Misalkan di sini kita mau pakai merah, yang apa? Sweet avalan. Sambil Bu Maya memotong nih seperti ini. Jadi ditancap-tancapkan sisi tajamnya itu tadi yang miring diagonal ke busanya, ke foamnya. Foam namanya. Oke, ini kita bisa taruh di sini. Kalau bisa itu tancapannya ada ritmenya, ada tinggi reda. Jadi tidak sama rata ya. Jadi leveling ya teman-teman. Jadi leveling. Oke. Seperti itu. Kita boleh menggunakan beberapa. Idealnya sih ganjil ya, idealnya ya. Mau 3 kayak mau apa, tapi kita punya macamnya banyak. Kita coba dulu dengan mix yang lain ya, Bu. Mix yang lain dulu. Kamu suka ini enggak? Suka dong. Ini adalah gompi namanya. Itu kayak fluffy gitu ya, Bu. Ya, dan ini lagi juga. Yes, betul. Yang anak-anak zaman sekarang. Nah, cuman untuk khususnya bunga-bunga krisantemum dan turunannya, itu daunnya lebih baik kita gundulin aja. Karena dia cepet busuk. Cepet busuk. Iya, jadi bunganya relatif lebih tahan daripada si daunnya itu sendiri. Jadi mendingan kita gundulin deh. Cakep kan? Jadi dia fluffy gitu. Cuman digundulin sedikit. Tapi gunawan dia, gundul tapi menawan. Tapi it's okay, nanti kita gunakan material daun untuk mempercantik unsur greenery-nya lah ya gitu. Biar ijo-ijo gitu. Yoi. Nah, kita bisa lakukan seperti itu. Ini enaknya di mana ya? Di sini kali. Kita mau di sisi, mau di bawah sini. Oh, di sini boleh, Bu. Oke. Agak keluar gitu. Yuk. Aku ngikutin kamu, Mbak. Waduh, kalau jelek nanti enggak bagus kok. Bagus. Bunga itu ya teman-teman karena ciptaan Tuhan kan ya. Pasti dia nggak diapa-apain juga udah cakep. Jadi nggak usah khawatir. Kalau kamu takutnya, ini kalau ada yang perlu kita adjust, kita ya kurang jadi lebih. Sementara seperti ini, belum jadi ya. Belum jadi nih. Nah, ini kan masih kelihatan nih foamnya dan lain sebagainya, itu nggak boleh kelihatan. Nanti mekanik. Secara visual dia tidak boleh terlihat. Nanti kita cover boleh dengan bunga, boleh dengan daun. Oke. Nah, mungkin ini kita bisa bikin agak dia tinggi yuk. Kita masih menggunakan material-material focal flower. Focal flower. Yes. Focal flower itu maksudnya dia bunga utama, gitu ya? bunga yang utama. Kayak begini, satu stem ada satu bunga yang agak lumayan besar. Oh, itu namanya focal flower. Ya, nanti setelah ini baru kita isi dengan filler, bunga pengisi. Yang mungkin yang lebih kecil, mungil-mungil gitu. Yes, lebih apa ya namanya? Lebih mengisi focal sih. Flower. Ini masih dengan focal flower. Oke. Dan ini kita buat rangkaiannya itu adalah satu sisi ya, jadi melihatnya ke sini semua. Satu sisi bukan berarti sisi sini aja yang cakep, tapi sisi sampingnya jadi apa ya, 180 derajat dia harus bisa ternikmatin. Cuman madepnya mungkin ya. Madepnya, aduh bahasanya Jawa banget. Aduh maaf. Madep mantep. Menghadap maksudnya, menghadap. Gak apa-apa Mbak, aku untungnya ngerti kok. Oh iya, alhamdulillah. Nanti mungkin tim bisa menambahkan subtitle. Nah, itu boleh kita kasih gitu. Oke, di sebelah sini nanti kita mungkin kasih lagi apa? Mungkin si putih pom-pom ini ya. Mawar cukup ya, kayaknya gede-gede semua nih. Kurang gitu. lebih yang mungil gitu kali ya. Atau kamu mau ke lilac ke sini? Boleh. Sini juga cantik. Treng. Gitu deh Mbak. Oh, ini gede ya Bu ya? Iya, dia kebetulan ini kan kita tarik aja dia agak ke bawah sini. Jadi mengisi. Tapi dia kok agaknya kesian ya, kegede banget gitu. Kegedean nggak? Bunganya kebetulan gede-gede banget ya semuanya. Kita bisa isi, kita adjust aja ini agak geser ke dalam. Ya, kalau memang kadang-kadang kalau bunga tuh kalau kita harus dilihat-lihat dulu. Iya betul. Kadang-kadang kita perlu melihat dari agak munduran dikit. Oh gitu. Tapi jangan juga sampai dari 1 kilometer dari belakang ya. Nanti gitu. Takutnya nggak perlu segitu juga. Mau tambahin ini ya, si carnation ya yang biar agak mentuing. Di sini kali ya. Sini ya. Di sini. Oh iya, carnation ini waktu kita beli dari wholesaler dia masih agak kuncup.
Oh, jadi nanti lama-lama dia akan mekar. Dan carnation ini cukup awet banget. Oh, awet banget. Jadi kadang-kadang memang kita harus paksa dia mekar. Jadi ini aku pijet. Jadi jadi bukan hanya orang aja yang perlu dipijet. Bunga juga mau dipijet. Baru tahu agar dia mekar kembali. Jadi kok capek-capek itu kita mungkin layu. Jadi gitu. Jadi biar blooming. Betul. Nah, ini kita bisa letakkan dia di mana ya? Atas mungkin agak tinggi situ. Di sini kali ini. Sini ya? Iya, boleh. Nanti tambah lagi. Carnation ini satu-satunya yang import. Oh, kebetulan ada lagi sih sebenarnya nanti statis aku. Yang bunga fillernya. Untuk yang vokal dia yang ya, dia buat agak-agak mentuing-mentuing gitu loh, gitu. Nah, seperti itu. Nih. Dia mulai mencuat, mulai mengisi ya, teman-teman. Tapi jangan sedih. Kalau masih awal-awal gini kadang-kadang masih belum terlihat kayak gimana nih jadinya gitu. Ntar lama-lama dia ini kok. Nah, ini kita bikin dia agak menyebar. Kalau box flower gini kan bisa occasion apa aja. Mau ngasih mamah bisa, mau ngasih doi bisa, mau ngasih camer boleh. Boleh, camer juga boleh. Iya enggak? Mantan juga boleh. Oh, mantan. Tapi mungkin tulisannya mungkin di situ. Buanglah mantan pada tempatnya gitu. Duh. Mungkin kita kasih seperti itu dulu. Oke, cakep. Nah, selanjutnya kita bisa kasih dia greenery. Apa kita pakai daun asparagus? Biar lebih gampang sebelum kita kasih bunga filler, kita kasih dulu. Kalau saya ya lebih suka kasih daun dulu. Karena gitu. Terkadang pas kalau udah mau kasih daun itu belakangan, malah bingung takutnya ganggu. Pas kita tancapkan kita agak sulit. Bunganya ini yang udah ada agak terserak namanya, agak ketutup-tutupan gitu ya Bu? Keserak lah ya kira-kira. Kesenggol. Nah, kita mungkin udah kasih gitu sedikit. Daun udah mulai terlihat. Daun asparagus bintang ini sangat mudah kok dapetinnya, nggak pakai musiman. Jadi selalu ada di setiap musim? Ada. Ini nggak ada hubungannya sama asparagus yang biasa di sup itu? Enggak, ini nggak bisa dimakan ya, gitu teman-teman. Jangan, bisa dimakan tapi nggak jamin deh kelangsungan hidupnya. Oh gitu, jadi mungkin kalau mau coba sambil nyemil sambil ini bisa. Ya. Tapi ada loh sebenarnya bunga itu yang memang bisa dimakan. Namanya edible flower. Oh edible. Oh yang biasa di hiasan makanan itu Ibu? Iya, artinya dia masuk kategori edible flower. Sebetulnya krisantimum, mawar, melati itu bisa dimakan. Bisa dimakan. Ingat nggak cerita horor zaman dulu film-film ya? Susana Ibu? Iya, makan melati. Katanya sih awet muda ya Bu? Aku nggak tahu ya, aku nggak makan melati soalnya. Makananku masih yang enak-enak aja yang bakso gitu-gitu sih Mbak. Iya boleh. Nah ini kita bisa kasih daun-daun dulu, hanya untuk mengcover yang kelihatan botak-botak nih, yang kosong-kosong, supaya dia mudah nanti tinggal kita insert dengan bunga pengisi. Terus jangan lupa ya kalau kita ngasih daun, ini sisi belakang ini juga harus tetap diisi. Ya, di belakang ini juga tetap harus terisi. Nih, jadi teman-teman nih, yang di sisi mekanik sini harus ketutupan. Daripada kita kasih dia bunga, ya kita bisa kasih dia hijau-hijau. Boleh juga nanti kita isi dengan kertas tisu atau pita. Itu juga bisa salah satu cara untuk menyiasatinnya. Kayaknya kelamaan nggak aku? Enggak, enak kayak healing gitu ya, healing. Yoi. Apalagi kalau habis ini terima bayaran kan? Cocok. Langsung healing semua. Langsung semua lunas ya Mbak? Luka-luka. Semua langsung terlunaskan gitu ya. Moga-moga teman-teman IndiHome bisa ngikutin ya, nyobain ya di rumah ya. Di rumah. Gitu. Karena bunganya itu semua yang dipilih sama Bu Maya ini yang gampang ditemukan. Iya. Kalau di Jakarta tuh di Rawabelong tuh udah paling pusatnya deh. Iya, saya Nah, ini kita udah pakai bunga utamanya. Kita bisa tambahin lagi dengan filler. Filler. Nah, ini namanya filler. Ini apa Bu? Purple button. Ini lokal punya loh, tapi bagus. Bagus banget ya. Ini di tengah-tengahnya ada warna ungu. Ada spot gitu, merah keunguan gitu merah ya. Keunguan. Apa sih bilangnya itu lilac juga ya. Nah, ini kita bisa, kan dia bercabang-cabang nih.
Nah, kita bisa potong dia per cabangnya. Oh, jadi satu tangkai itu bisa Banyak kita pecahkan. Dipecahkan, terus kita insert aja di sini. Kan jadi memberikan aksen yang beda lagi. Jadi kalau orang seringnya pakai baby bread atau apa, dan itu adalah filler. Oh, filler. Jadi bunga yang sifatnya kecil dan cabangnya banyak dalam satu tangkai itu kita bilangnya filler. Filler, oke. Ya, jadi akan lebih menarik jika dalam satu rangkaian itu ada tidak filler, hanya bunga utama saja, tapi juga ada filler, ada greenery gitu. Jadi lebih balance ya Bu ya? Ya, kelihatan lebih natural. Kalau tadi kata Bu Maya itu proporsi mungkin juga jadi lebih bagus ya Bu? Jadi kelihatan lebih harmonis ya? Lebih harmonis. Harmonis itu. Jadi nggak hanya rumah tangga aja yang perlu harmonis ya? Betul. Di BUMN juga ada Bu, kita juga harus harmonis, adaptif, dan lain-lain sebagainya. Akhlak ya Mbak? Akhlak, betul sekali. Bu Maya ini sangat, ini loh, banyak sekali ilmu-ilmu dari berbagai kan ada di TV, arah. Mbak. Oh, ada di TV, saya jarang nonton TV Bu, anak kosan. Nontonnya YouTube ya? Iya betul. Ini juga kita akan di YouTube ya Mbak? Iya kan, di mana aja ada Bu, nanti kita airing mungkin di iklan-iklan billboard juga mungkin nanti tim. Oh, amin. Ih, udah mulai cakep. Warnanya udah mulai dapat ya? Mulai dapat warna-warninya. Walaupun cuma sedikit gini ya cabangnya, Iya, kayaknya tancap-tancap tapi tiba-tiba berguna langsung loh. cakep nih. Tuh. Belum selesai ya kan? teman-teman. Kalau kita Belum perhatikan di sini masih finishing. agak hijaunya terlalu tebal banget. Kita masih bisa kasih bunga. lagi insert bunga. Pengisinya kita habiskan saja ini. Nah, ilmu-ilmu kayak gini nih nanti kalau teman-teman ikut pelatihan Bu Maya juga bisa ya Bu ya, lebih malah makin expert lagi. Kita sebenarnya kita itu orientasinya lebih membentuk floralpreneur ya. Jadi bukan hanya merangkai bunganya saja, tapi ya apa ya, trik and tipsnya di sisi bisnis. Oke. Lengkap banget. Jadi gimana nih, kembali lagi ngerangkai bunga yang bunganya itu sellable. Value-nya itu nyampe ke customer. Iya, kemudian memberikan keuntungan yang tepat gitu. Jadi jangan sampai udah ngerangkai nih, misalnya modal 500.000 jual 200.000 ya kan? Iya, yang ada nanti malah amsyong. Kita kasih sini kali ya. Udah mulai cantik. Nah, ini yang di rumah mungkin bisa nyobain juga sambil nyobain. Bunga-bunganya ini udah mulai cantik. Blooming. Iya. Mau ditambah kalau kita mau tambahin dia aksen lagi, ini warnanya kan udah agak-agak lemon. Terus ada kita lupa belum kasih putihnya ya. Belum. Kita mau tambahin nggak? Tapi kok udah bunganya endut-endut ya. Udah tebal-tebal. Kita tambahin ini gimana? Boleh, kita tambahin aksen warna agak ungu ya Bu. Ungu. Nah, ini adalah namanya bunga pengisi juga atau filler statis namanya. Ini lokal juga Bu? Iya, ini kebetulan saya belinya yang impor, tapi impor. lokal punya juga ada. Cuman yang lokal warna ini nggak ada. Oh, nggak ada. Terbatas dari sisi warnanya. Iya, betul. Itu warnanya cantik banget. Unik ya? Kayak dia itu pop gitu ya warnanya. Iya. Nah, kita kasih sedikit aja pun nanti dia udah kasih accent beda loh. Elektrik gitu. Iya, elektrik ya namanya ya. Iya. Tuh, ungunya tuh keluar banget tuh. Tuh. Ada kayak sentuhan-sentuhan gitu. Mbak mau coba? Boleh insert aja. Takut Bu. Potongnya miring, terserah. Potongnya miring. Yuk. Maaf Bu, saya kidal jadi. Oh, boleh. Miringnya ke sana ke sini sama aja? Bebas, yang penting diagonal. Supaya kamu nggak sulit nanti nancepinnya. Kok agak susah ya Bu? Yes. Agak susah, grogi ya? Oh iya kayaknya. Nggak dinilai kok. Sini Mbak boleh kok. Sini. Nah, oke. Rasain kan? Kurang masuk? Ternyata butuh tenaga juga ya? Sulitnya adalah kalau bunga ini udah mulai full kan? Oh gitu. Jadi dia aku bantu ya. Oke, boleh. Mungkin ternyata ini agak letoy. Ya. Karena potongannya kurang mantel. pegangnya ketinggian. Agak pegangnya sebisanya sepangkal. Oke. Ternyata cara megangnya itu ada triknya juga. Masukin dikit-dikit. Oh gitu. Jadi dia kira-kira nancap kurang lebih 1,5 sampai 2 cm lah ke dalam foamnya. Biar nggak goyang-goyang. Supaya nggak oglek-oglek. Oke. Kalau dianya oglek-oglek saat di delivery kan itu nanti kesian banget si ininya. Oke. Sebenarnya bunga ini mau nggak ada kata habisnya kapan ya. Kalau misalkan ada yang nanya,
kapan sih kita harus stop ngasih dia bunga? Nggak ada ininya, nggak ada pakemnya. Ya dirasa menurut cukup kalian gitu ya? cukup Kasihan gitu. manisnya, apa-apa Mbak, Oh nggak apa-apa. nggak apa-apa. Dan kalau dari aspek komersil, ya tergantung seberapa besar budget yang Budgetnya, disediakan. oke. Karena jangan sampai kita asik nih ngerangkai. Nah inilah lupa. yang membedakan kalau kita seorang Owner bisnis florisnya atau desain? hobi. Oke, benar. Kalau orang hobi, aduh Kak, tambah ini cakep deh, tambah lagi. Buat tambah ini kerangka cakep di rumah deh. gitu ya, Bu, Iya. ya? Tapi kan kalau orang jualan kan harus ditakar ya. Bukan pelit sih. Kurang lebih Disesuaikan value-nya. disesuaikan. Kurang lebihnya seperti ini. Kalau mau lebih lengkapin lagi, boleh nanti kapan saja. Ini jadi udah ada warna kuning, lemon gitu. Ini ada warna merah apa Bu namanya? Ini merah tua. Ini Merah tua, iya, marun iya. gitu. Nah terus ini yang tadi harus dipijit, tapi dia mentul-mentulnya lucu banget. Jadi dia memberikan kesan lebih 3D keluar. Karena dia karakter bunganya itu dia lebih lentur. Lebih lentur. Dan lebih arahnya lebih dinamis. Sementara yang ini nih kayak gompi yang lain-lainnya itu lebih statis, jadi lebih statis. ajak gitu ya. Ajak, lebih kokoh firm gitu ya. Lebih kokoh. Oke. Nah ini sebenarnya belum selesai loh Mbak. Kita bisa ditambahin? lebih mempercantik dia lagi dengan pita. Nah Oke. ini kan bunganya kira-kira kalau kita rasa rangkaiannya sudah cukup, kita bisa berhenti di sini, stop di sini. Untuk bunga-bunganya. Cuman untuk mempermanis kita bisa tambahkan pita di boxnya. Kita cari pita yang sekiranya bisa senada, ya matching gitu ya. Karena ini udah merah mungkin kasih ungu-ungu. Kebetulan aku sedikit bawa ya. pita yang Baby ungu tapi yang cocok ya? ya apa nih? Rada Yang glitter-glitter transparan ya, gitu Bu? loh, gitu. Biar nggak usah terlalu aneh-aneh, kita bisa list dia begini saja. Kita list kan segitu, nanti kita tinggal kita kasih double tape. Yuk Mbak, boleh mau bantu? Yuk, keliling. Wah, miring ini. Ini paling struggling nih bukan copot ininya nih. Oh iya. Kalau nggak ada kuku apalagi ya. Kalau flower box seperti ini tuh biasanya dibanderol harganya berapa ya, Bu? Umumnya Biasanya ya, umumnya. umumnya dia orang itu mulai dari 500. Mulai dari 500. Iya, umumnya. Karena sebenarnya ya bunga itu relatif jajanan mahal dibandingkan jajanan lain ya, jajan bakso apalagi ya. Ciki-ciki juga. Iya. Jadi kalau daripada jajan terus, kalau memang teman-teman sering memberi bunga, bingkisan berupa bunga Ini atau belajar. lebih baik belajar deh. Jadi bisa Beli di pasar. jauh lebih ekonomis. Jadi ke pasar, ke Rawabelong Iya, bikin kita sendiri belanja, di rumah. terus kita bikin gitu ya, Bu. Iya, karena itu pasti akan memberikan apa ya? Jauh lebih efisien dan ekonomis ya. Terus dan mungkin kalau kita butuh mau tambah-tambah juga bisa dijual gitu. Oh ya, pasti. Jadi kalau kita udah punya skill ini, ya semoga kita bisa survive lah dimanapun kita berada. Tapi sebenarnya kalau misalnya pun kita beli ya, Bu, Mbak, untuk boleh pegang 500. ini nggak? Oke, boleh, Bu. 500.000 Suka itu muter-muter. kan kita udah dapat value-nya tuh selain nggak cuma bunga kan sebenarnya kalau kita beli Sebenarnya, bunga itu. yes. Jasanya juga kita beli. Banget. Selera orangnya, seninya ya, kita membeli Image-nya. image-nya juga. Karena kadang-kadang ya, Mbak kita cari yuk belakangnya mana Mbak, ratain Mbak. Ready. Kakak? Udah. Oke. Nah kita ikat aja begini ya. Simple aja sih Mbak, kita ikat pita simple aja. Hanya untuk nambah aksen. Wow. Nah, Wah, kurang lebih sudah seperti ini teman-teman. cantik. Nah, ini tuh biasanya teman-teman kalau misalnya tips dari Bu Maya tadi, kalau mau lebih hemat bisa bikin sendiri. Makanya sendiri. tadi diperhatiin gitu. Nah, Iya. kalau misalnya mau beli, nah itu biasanya kisarannya ada di 5.000. Tapi 5.000 itu jangan dinilai mahal dari cuman berapa bunga doang, enggak kan, karena kita membeli jasa dan seninya dari si florist itu sendiri, Bu. Dan jangan lupa bagi si florisnya kan dia juga menanggung resiko. Oh ya benar, betul. Jadi ada biaya resiko, biaya resiko produksi. Misalkan nih dalam satu ikat bunga itu belum tentu 100% bunganya bisa kita manfaatkan semua. Bisa aja kadang
rusak, ada yang gitu. rusak, patah, layu atau segala macam, sehingga kita nggak memungkinkan itu kita rangkai dan kita jual. Oke. Jadi itu resikonya si penjual ya. Nah itu harus diperhitungkan juga teman-teman. Oke. Tara. Oke. Ini adalah bunganya. Nah, next kita akan membuat lagi yang mungkin lebih lucu-lucu. Mungkin buat yang lain. Kalau ini kan bisa buat tadi yang terkasih gitu ya mungkin. Atau mertua atau orang tua juga bisa nih flower box ya Bu. Atau kita ngasih bos juga bisa nih. Kita dari suami ke istri, Tuh, wedding bisa. anniversary. Wah, ini banyak cocok. sekali Tinggal yang memberikan. dikasih surat kecil ya, bukan Iya. untuk Tuhan tapi untuk pasangan kita. Oke, terima kasih Bu Maya atas ilmunya. Sama-sama Ica. Kita boleh bye-bye dulu Bu, biar ketemu lagi nanti nextnya. 1, 2, 3, dadah. Kita akan bikin apa nih Bu? Kita nih ceritanya lagi bikin mini hand bouquet. Wrapping atau membungkus hand bouquet itu mempunyai dua fungsi. Kembali lagi karena ini kan trik untuk berbisnis Betul, bunga ya. ha. Jadi itu mungkin bisa jadi catatan teman-teman sekalian. Ya, ini buat kita dasar backgroundnya dia.